Bisa Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Di sini saya akan memaparkan berkenaan tentang konsep dan teori belajar. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya sebelum kita masuk ke dalam materi inti berkenaan tentang promosi kesehatan, kita harus terlebih mengetahui dulu apa itu dari belajar dan konsepnya itu seperti apa. Di sini kita bisa melihat bahwasanya belajar pada hakikatnya adalah sebuah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai macam pengalaman, seperti melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Ketika kita berbicara tentang belajar di sini, maka identiknya adalah dengan berbagai macam pengalaman yang kita dapatkan. Pengalaman itu kalau kita melihat dari sini bisa kita dari hasil pengamatan. Nah, orang yang berpendidikan atau sebut saja kita ya, seorang pelajar terutama mahasiswa di bidang kesehatan identik dengan promosi kesehatan. Sebelum kita melakukan proses penyuluhan ataupun pengabdian kepada masyarakat berkenaan tentang sesuatu item, kita terlebih dahulu harus mengamati, memahami suatu topik apa yang akan kita jadikan sebuah pandangan untuk melakukan penyuluhan kesehatan ataupun promosi kesehatan yang diberikan oleh kita kepada masyarakat. Pengalaman itu erat kaitannya dengan kita melakukan sebuah pengamatan, teman-teman. Apa yang kita amati? Yang kita amati itu adalah sebuah aspek pengetahuan berkenaan tentang item apa saja sih yang harus kita berikan terhadap suatu kondisi tersebut. Sebelum kita melakukan proses promosi kesehatan, terlebih dahulu kita harus memahami bagaimana caranya kita melakukan pemahaman dengan cara belajar. Gitu ya teman-teman, jadinya sebelum kita terjun ke lapangan ataupun melakukan promosi kesehatan, wajib hukumnya kita harus belajar terlebih dahulu. Karena ketika kita sudah mempelajari sebuah item, maka ada proses interaksi di dalam tersebut. Kalau kita tidak belajar, berarti tidak ada proses interaksi di antara dua item ataupun dua sisi manusia, antara pemberi ataupun penerima dari promosi kesehatan tersebut. Begitu juga teman-teman, ketika kita melakukan sebuah penyuluhan kesehatan ataupun pengabdian kepada masyarakat dalam bidang promosi kesehatan, jika kita tidak bisa melakukan sebuah pengamatan, apa yang akan terjadi? Maka tidak ada pula respon dari masyarakat tersebut terhadap tindakan ataupun pemberian komunikasi ataupun pemberian promosi kesehatan kepada si pemberi informasi tersebut. Nah, dapat kita ketahui bahwa indikator belajar ditunjukkan dengan perubahan dalam tingkah laku. Di sini kita bisa melihat teman-teman bahwasanya setiap kita melakukan sebuah proses pembelajaran itu erat kaitannya dengan sebuah item perubahan tingkah laku. Kenapa di sini kita bisa menuturkan bahwasanya ketika kita belajar, secara otomatis tingkah laku kita juga akan harus berubah dari sebelumnya. Karena belajar itu adalah hasil dari sebuah kita melakukan pengamatan ataupun memahami sebuah teori yang akan mengharapkan terjadinya sebuah perubahan tingkah laku yang kita dapati. Misal salah satu contoh seperti ini. Kemarin, gini teman-teman, saya sempat melakukan sebuah penelitian yang alhamdulillah sudah menjadi sebuah buku. Di situ saya melakukan sebuah penelitian berkenaan tentang kenapa sih HIV/AIDS di Indonesia itu bukannya semakin menurun, tapi semakin meningkat. Disebabkan oleh apa? Mereka mengetahui tentang penyakitnya, mereka mengetahui tentang dampaknya dari seksual, tetapi mereka tidak bisa merubah tingkah laku tersebut. Disebabkan oleh apa?
mereka bisa mempelajari tetapi tidak memiliki sebuah pemahamannya. Seharusnya ketika kita belajar, selain kita bisa mendapatkan pengetahuan, harapan kita adalah sikap kita juga ikut berubah. Tetapi kebanyakan orang tidak mau mengikuti perubahan sikap tersebut, tetapi pengetahuan mereka bagus. Salah satu contohnya gini saja teman-teman. Ketika teman-teman di sini berbicara berkenaan tentang seksual ya, pergi saja ke PSK misalnya. Bu, Pak, permisi saya mau tanya nih, apakah Anda mengetahui tentang HIV/AIDS? Mereka akan menjawab, saya tahu. Lah, jika Anda tahu, kenapa Anda melakukannya? Bergonta-ganti pasangan. Nah, di sini kita bisa melihatkan titik temunya teman-teman bahwasanya belajar harapannya itu adalah kita mendapat pengetahuan dan kita juga mendapat sikap dari hasil telah pengetahuan yang kita dapatkan dari sebuah pemahaman, pengamatan, melihat dari hasil pengalaman kita belajar. Dan untuk menetapkan fondasi pemahaman akan belajar, tentu kita perlu mengetahui konsep dan teori belajarnya di sini, teman-teman. Ketika kita ingin memberikan sebuah daya nalar ataupun penambahan peningkatan pengetahuan kepada masyarakat, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu belajar. Seperti apa itu belajar dan konsep apa saja sih yang kita berikan di dalam proses belajar tersebut. Hal ini pun dapat didasari oleh sebuah saya melakukan penulisan makalah ini nanti ada makalahnya teman-teman, nanti akan saya share juga di Angel ya. Kiranya kelak akan menjadi sebuah ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya pelaku pendidikan. Siapakah pelaku pendidikan itu? Kita teman-teman. Kita adalah mahasiswa. Memiliki hak dan kewajiban bahwasanya kita bisa memberikan peningkatan pengetahuan kepada masyarakat. Kemarin kan teman-teman sudah tuh melakukan sebuah penyuluhan kepada masyarakat. Kalian sudah tahu, kalian bisa menilai teman kalian sendiri. Bagaimana ketika melakukan penyuluhan kesehatan? Apakah mereka belajar sebelumnya atau biasanya kita sebut nekat, modal nekat saja kayak gitu. Di situ kita bisa melihat, kita bisa menilai teman kita sendiri. Apakah mereka belajar atau tidak. Nah, seperti hal yang sudah diketahui, konsep pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di sini kita bisa melihat teman-teman bahwasanya ketika kita melakukan sebuah proses pembelajaran, hal yang paling utama yang kita berikan adalah ketepatan di dalam teori yang kita berikan. Walaupun di luar sana banyak sekali teori yang berkembang, teman-teman. Tetapi ketika teman-teman melakukan sebuah promosi kesehatan, sertakanlah teorinya apa. Biar nanti tidak ada sebuah perdebatan, gitu ya, di dalam kita melakukan sebuah komunikasi kepada masyarakat. Ketika kita melakukan sebuah pendekatan, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatannya, teman-teman. Yang pertama adalah student center approach dan yang kedua adalah teacher center approach-nya. Jadinya kita bisa melihat pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Ya, ingat pada siswa, mahasiswa, masyarakat, penduduk. Kemudian yang kedua pendekatan pembelajaran yang berorientasi yang berpusat pada guru. Siapa gurunya? Mahasiswa misalnya. Ketika kita ingin melakukan sebuah pengabdian masyarakat ataupun penyuluhan ataupun promosi kesehatan kepada masyarakat misalnya. Kita belajar dulu gitu loh. Kita sebagai pusatnya adalah guru. Kita harus memahami berbagai macam materi. Kita harus menerapkan beberapa macam teori yang kita kaji untuk apa? Untuk melakukan sebuah pendekatan yang lebih mumpuni lagi. Nah, di sini juga ada bahwasannya setiap pendekatan-pendekatan itu pasti memiliki sebuah daya nalar seperti belajar adalah semata-mata mengumpulkan atau menghafalkan fakta yang tersaji dalam bentuk materi pelajaran. Ini udah jelas, teman-teman. Ketika kita belajar, udah pasti kita harus menghafal.
sudah pasti kita harus mengumpulkan, sudah pasti kita harus mencari materi-materi yang akan kita pelajari. Begitu juga ketika teman-teman ingin melakukan sebuah promosi kesehatan, malamnya atau 2 hari sebelumnya teman-teman harus belajar berkenaan tentang materi apa yang Anda dapatkan. Begitu juga masyarakat, ketika teman-teman melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat, harapan kita adalah kita memberikan proses pembelajaran kepada masyarakat, harapannya meningkatkan pengetahuan, dan harapan untuk berlebihnya adalah merubah sikapnya. Ingat di sini teman-teman, saya garis bawahi bahwasanya ketika kita melakukan sebuah proses pembelajaran kepada masyarakat, kita jangan menuntut masyarakat itu untuk berubah. Tidak. Tetapi kita tuntut masyarakat tersebut untuk melakukan sebuah peningkatan pengetahuan. Ketika pengetahuan yang sudah ada, sudah kita berikan kepada masyarakat, ke depannya secara perlahan-lahan itu akan bisa merubah sikapnya. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman, barusan saya juga baru kemarin ya melihat RTS-nya teman-teman di sini, bahwasanya tidak adanya materi-materi yang berkenaan tentang bagaimana sih kita bisa merubah sikapnya masyarakat. Padahal yang paling utama di dalam melakukan promosi kesehatan tidak hanya pada pendekatan peningkatan pengetahuan saja, tetapi kita juga harus bertanggung jawab ataupun memiliki andil bagian bagaimana caranya kita merubah sikapnya mereka. Gitu ya teman-teman. Bagaimana caranya kita merubah sikapnya orang, tetapi kita tidak tahu pendekatan perubahan sikap itu seperti apa. Nanti insya Allah kita cari waktu luang ya, atau kita tambahkan di sesi-sesi materi berikutnya. Nanti saya akan tambahkan, saya akan melampirkan bagaimana sih caranya kita merubah sikap orang dengan 4 teori ya, dengan 4 teori yang saya ambil. Nanti ada 4 teori besar yang sering kita gunakan di dalam merubah perilaku manusia. Yang pertama itu kita melakukan pendekatan precept and process. Yang kedua kita melakukan perubahan pendekatan simbol. Nanti insya Allah kalau ada. Kemudian yang ketiga kita bisa melakukan perubahan perilakunya manusia berdasarkan nanti ada namanya ABC. Nanti juga ada health belief. Kita juga merubah melakukan berbagai macam teori tersebut. Nah, di sini juga seseorang harus mendapatkan pemahaman dari apa yang dia pelajari. Ini udah jelas, teman-teman. Ketika kita memberikan informasi kepada mahasiswa ataupun masyarakat pada umumnya, terlebih dahulu kita harus memahami materi apa yang kita berikan. Jangan sampai ketika besok nih kita melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat, tapi kita belum mengetahui proses permasalahan teori yang kita angkat ataupun yang kita sajikan kepada masyarakat. Apa yang akan terjadi? Maka di situ akan terjadinya miskomunikasi, teman-teman. Itu udah pasti. Ketika teman-teman tidak memiliki pengetahuan yang cukup, gitu ya, di dalam melakukan sebuah promosi kesehatan, nanti akan terjadinya miskomunikasi di antara komunikan dan komunikator, gitu ya. Nah, konsep atau gagasan, sebuah gagasan yang bermakna mengenai pengertian atau pemahaman suatu objek sangat penting, teman-teman. Di sini sebagai pendidik. Kenapa saya bicara pendidik di sini? Karena orang yang melakukan promosi kesehatan itu adalah tenaga pendidik, seperti teman-teman kemarin melakukan penyuluhan kesehatan. Bagaimana caranya teman-teman belajar malamnya, kemudian besoknya kita melakukan promosi kesehatan kayak gitu. Dan itu adalah konsep belajar. Kita belajar terlebih dahulu dan kemudian hasil dari proses belajarnya kita berikan sebagai daya peningkatan pengetahuan kepada masyarakat yang kita beri ajarkan. Nah, tentu jika kita mencari tahu tentang teori belajar, teman-teman, akan muncul begitu banyak teori belajar menurut berbagai ahli, gitu ya. Makanya di sini kita harus melampirkan kita ini dapat dari mana sih proses pembelajaran kita ini, gitu ya. Sebagai apa? Sebagai bahan referensi ataupun kajian ketika misal nanti kalau ditanya oleh
masyarakat berkenaan tentang penguatan teori tersebut. Tidak semua masyarakat yang kita lakukan promosi kesehatan, mereka tidak memiliki pengetahuannya. Pasti mereka memiliki pengetahuannya. Dan kita sebagai pendidik, sebagai pelaku promosi kesehatan harus bisa lebih dari mereka untuk tingkat pengetahuannya. Nah, ada 3 teori pokok belajar di sini, teman-teman. Yang pertama adalah disiplin mental, yang kedua behavior, dan yang ketiga itu adalah kognitif. Nah, disiplin mental itu adalah teori belajar dikembangkan tanpa dilandasi eksperimen. Dan ini berarti dasar orientasinya adalah filosofis atau spekulasi. Dari kata-katanya saja, teori belajar itu biasanya kita mendapatkan dari filosofis atau dari spekulasinya kita. Itu wajar ketika gini, teman-teman. Kita masa pandemi nih. Masalah pandemi COVID-19. Kita mengetahui bahwasanya vaksinnya belum ada ini. Kenapa manusia itu bisa terserang begitu cepatnya? Tersebar sampai seluruh dunia, padahal ya kita hanya mengetahui di Wuhan, teman-teman. Tetapi dalam beberapa minggu, beberapa bulan, seluruh dunia kena. Nah, maka kita karena tidak ada teori penunjang, gitu ya, kita menggunakan spekulatif, tapi spekulatifnya ini tidak meluturkan dari skema apa yang terjadi sebelumnya, teman-teman. Misal, kalau kita berbicara tentang COVID-19, erat kaitannya adalah dengan sebuah sistem namanya SARS ya. Dulu waktu saya masih SMP dulu ya, itu selalu terdengung SARS. Nah, spekulasinya itulah kita dengungkan, kita munculkan bahwasanya oh ini berarti turunan dari SARS tersebut. Nah, dan teori ini masih memberikan pengaruh terutama pada pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah misalnya. Dalam teori ini menekankan pengembangan kekuatan, kemampuan, serta potensi tertentu dari individunya tersebut. Jadinya gini teman-teman, ketika kita belum belajar ya teman-teman, kita belum belajar nih. Ketika misalnya saya berbicara kepada teman-teman, apa yang dimaksud dengan preset and process misalnya. Kalian mengetahui preset and process, tetapi kalian tidak memiliki sebuah proses pemahamannya. Maka kita yang akan mengeluarkan itu adalah spekulatif. Spekulasi dari diri kita. Tetapi kita tidak meninggalkan filosofi ataupun pemahaman sebelum dari kita melakukan spekulatif. Sama halnya kayak gini, saya tidak akan bisa melakukan spekulatif misalnya kayak gini. Ada mobil nih, tiba-tiba mogok. Nah, saya itu tidak bisa melakukan spekulatif, bensinnya mungkin habis, atau mesinnya kebakar, atau apanya, mati misalnya, kotor, businya, dan lain-lain. Saya tidak bisa melakukan spekulatif seperti itu. Karena apa? Karena saya tidak mendapatkan proses pembelajaran sebelumnya. Tetapi ketika di bidang kesehatan, misalnya batuk pilek, misalnya, oh saya akan spekulatif, mungkin daya tahan tubuh Anda sedang menurun, maka segeralah makan dan minum. Perbanyak makan dan minum. Nah, itu adalah spekulatif. Karena kita tidak tahu dampak ke depannya terjadinya sebuah mekanisme tersebut disebabkan oleh apa. Kita tidak tahu disebabkan oleh virus kah, atau disebabkan oleh bakteri-bakteri lain kah, sebelum adanya diagnosis penunjang. Nah, teori disiplin mental lainnya ialah naturalis romantik dan resius. Ini adalah salah satu sebuah fondasi ya, ketika kita melakukan disiplin mental berkenaan tentang 3 teori pokok belajar. Kemudian behavior yang kedua. Behavior itu pun dibagi menjadi 3 item, yaitu adalah koneknisme. Psikologi ini terkenal dengan sebutan Airborne Theory, yakni teori stimulus, teman-teman. Setiap stimulus akan menimbulkan respon. Ini udah jelas. Ketika contohnya gini aja, teman-teman, besok kita ujian. Nah, itu stimulus dari saya. Kemudian malamnya kalian belajar, dan itu adalah responnya. Paham sampai di sini ya, kalau kita berbicara tentang stimulus. Kemudian yang kedua itu adalah teori pembiasaan klasik. Disebut juga dengan teori conditioned reflex. Teori ini dipelopori oleh Ivan ya dalam penyelidikan Pavlov menggunakan anjing sebagai objek percobaan. Ini
ketika kita berbicara teori pembiasaan, itu misalnya kayak gini. Dulu waktu saya perawat itu waktu masih muda, sebelum lulus D3 masih kuliah D3, itu salah satu dosen saya dan mentor saya di lapangan itu selalu bilang kayak gini. Kita jangan membiasakan hal yang biasa. Karena membiasakan hal yang biasa yang kita lakukan ternyata tidak sesuai dengan teori apa yang kita dapatkan. Nah, ini adalah teori pembiasaan dari hasil sebuah rekognisi terhadap belajar tersebut. Tidak ada teorinya, mungkin ada teorinya, cuman mereka menggunakan teori lampau gitu ya teman-teman, masa lalu. Kan teori dari dulu sampai sekarang itu berkembang, tidak stagnan begitu saja. Kemudian yang ketiga adalah teori pembiasaan perilaku respon. Merupakan teori yang berusia paling muda dan masih sangat berpengaruh di kalangan para ahli belajar masa kini. Gini, nah kalau kita berbicara tentang Skinner, teman-teman, beliau ini adalah salah satu penerbit ya, penulis ulung. Kita selalu mendengar Skinner. Kenapa kita harus menggunakan Skinner? Padahal dia memiliki sebuah teori itu sudah lampau. 1904 ada, kita pernah mendapatkan 1966 misalnya, 1970 misalnya. Kenapa kita masih gunakan teorinya Skinner? Karena kalau kita berbicara tentang sains ya teman-teman ya, ketika kita tidak setuju dengan argumentasi tokoh tersebut, kita akan membuat tandingannya. Nah, karena Skinner ini masih belum ada tandingan untuk teorinya, maka sampai detik ini kita masih menggunakan Skinner gitu ya. Jadinya nanti kalau ada di skripsinya teman-teman misalnya, biasanya tuh saya akan mengecek gitu. Biasanya kalau buku itu 10 tahun ya, kalau nggak salah 10 tahun atau tidak 5 tahun gitu ya. Tapi kalau ada yang masih menggunakan 1977, saya akan melihat dulu apakah buku yang Anda ambil sebagai referensi tersebut adalah buku rujukan atau buku referensi atau buku seperti monograf. Yang kalau saya gunakan, yang saya buat itu adalah buku monograf, buku ajar yang memiliki batas maksimumnya itu 5 tahun atau tidak 10 tahun. Jadinya buku saya itu bisa digunakan mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan lagi. Itulah berbedanya teman-teman di sini antara ketika kita merubah sebuah teori pembiasaan perilaku respon dengan pendekatan adalah pencipta dari teori ini adalah seorang penganut behaviorisme yang dianggap kontroversial. Ini sangat sekali kontroversial, tetapi bukunya selalu kita kaji sebagai sebuah skemanya teman-teman di dalam untuk referensi kita, baik di dalam kesehatan maupun di dalam dunia pendidikan lainnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kognitif. Teori psikologi kognitif adalah bagian terpenting dari sains ya kognitif yang telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam perkembangan psikologi belajar. Sains kognitif merupakan himpunan disiplin yang terdiri atas psikologi kognitif, ilmu-ilmu komputer, linguistik, intelijensi buatan, matematika, dan epistemologi. Nah, kenapa? Dulu teman-teman kan sempat tuh mempelajari berkenaan tentang filsafat ya kalau tidak salah. Nah, di situ ada namanya epistemologi. Jadinya ketika kita melakukan sebuah pemahaman, mendapatkan sebuah pemahaman, maka kita melakukan penalaran dengan cara bagaimana sih ontologinya, bagaimana sih epistemologinya, dan apa sih aksiologinya. Ini tidak lepas teman-teman. Begitu juga ketika nanti teman-teman sudah bekerja, tidak mungkin lepas dari 3 item besar ini teman-teman. Jangan lupa dari 3 item tersebut adanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, pendekatan psikologi ini lebih menekankan arti pentingnya proses internal mental manusia itu sendiri. Jadinya ketika kita berbicara tentang teori kognitif, berarti berbicara tentang pengetahuan manusia itu sendiri. Sebelum teman-teman melakukan sebuah pengabdian masyarakat ataupun promosi kesehatan di masyarakat, teman-teman juga harus dong meningkatkan kognitifnya. Jangan sampai kita tidak memahami materi apa yang kita akan berikan kepada masyarakat.
Di sini kita bisa melihat ya teman-teman bahwasannya ada beberapa macam fase ya. Fase. Nah, ini juga 1985, Pak. Itu ada buku, misalnya bukunya B misalnya, tahun 2023 Pak, atau 2022, kenapa tidak menggunakan itu? Anda coba baca dalamnya. Ketika Anda baca dalamnya, ya sama saja. Larinya kepada tokoh-tokoh ini, ada Brunner, ada Skinner, terus biasanya itu saya menggunakan itu Harlock ya. Biasanya saya suka sekali dengan buku Harlock itu, sampai saat ini masih digunakan itu semua, karena itu adalah buku referensi. Nah, ada 3 fase menurut Brunner itu. Yang pertama itu adalah fase informasi. Di antaranya informasi yang diperoleh itu ada yang sama sekali baru dan berdiri sendiri. Ada pula yang berfungsi menambahkan, memperhalus, dan memperdalam pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki. Jadinya di sini teman-teman, ketika kita memahami sebuah materi, ataupun kita sudah memberikan informasi atau mendapatkan informasi hal yang baru, biasanya, kayak teman-teman ini deh, misalnya saya tanya, Anda apa mengetahui tentang HIV/AIDS? Pasti semua tahu. Tetapi teman-teman di sini tidak memperdalami sebuah pengetahuan tersebut, makanya kita melakukan sekolah, kuliah, dan lain-lain. Untuk apa? Kembali lagi pada 3 item itu kalau perawat ya teman-teman. Yang pertama preventif, promosi, preventif, dan rehabilitatif. Nah, yang kedua adalah fase transformasi.